Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk YouTube apa itu? Ini ya, biar masuk YouTube nanti. Ini cara ngambil wudhu. Ini saya praktekkan dari guru saya Abu Yahya Tarasin Haji. Air segini ini masih cukup, lebih bahkan. Air segini ini lebih. Ini yang pertama. Yang pertama itu disuruh basuh tangan 3 kali. Tangan itu dibasuh 3 kali. Qabla ayyud hilahumal ina'ah. Kata-kata kemarin itu sebelum memasukkan tangan kepada wadah. Qabla sebelum ayyud hilahuma, sebelum memasukkan tangan kita kepada ina, salasan 3 kali. Jadi basuh sampai 3 kali. Ini sampai 3 kali. Ini sampai 3 kali. Dibasuh sampai 3 kali. Ya, 3 kali. Ini sambil diarahkan ke penanya nanti. Jadi Pak Wahyu sambil tegak di situ Pak Wahyu. Jangan jauh-jauh dari kamera. Ini sudah 3 kali, disiram 3 kali, kemudian kita ambil sunnahnya. Nah ini celup, dicelup bukan disiram. Nah ini isi untuk kumur-kumur, mat-matok. Ini kalau masih ada bisa dipakai, tapi karena tadi sedikit ngambil lagi. Ini sampai 3 kali. Bisa 1, ini bisa 1 langsung sini, bisa langsung sini. Ini cara jangan cuma ditaruh aja kayak ini, bukan? Paham? Jadi ini kayak ini. Sisanya paham ya? Jadi ditarik kayak itu. Jadi kalau pagi itu enak rasanya, ini sampai hangat itu, panas dah. Paham? Itu sampai 3 kali. Jadi kumur-kumur 3 kali, hirup air 3 kali, bisa ini satu, bisa dipisah dengan hidung, bisa satu dari kumur langsung ke airnya hidung, ke satunya ke hidung. Jadi 3 kali mengambil air. Kemudian yang ini langsung masuk ke syarat, langsung masuk ke rukun. Tadi itu yang sunnah. Ini kan sudah bersih. Airnya kan tadi sedikit, sudah bersih. Jadi ini langsung dicelupkan ke dalam. Ini isinya sedikit nih. Isinya sedikit langsung diginiin, diratakan. Yang tadi kan ada air ngalir nih, diratakan. Yang air yang ngalir nih sampai 3 kali. Tiga kali. Ininya nih kalau bangun tidur, tengok kadang masih ada itu kan. Nah, diginiin. Kalau bangun tidur tidak mandi, biasanya ini kan ada lengket. Itunya diginiin apa? Dicungkil ini. Kemudian yang ke 3 bahasa ini, terus ini sudah 3 rata kayak ini sampai ini. Nah ini untuk tangan. Nah, ini kan ada ngalir, yang ngalir ini diratakan. Jadi air tidak banyak, habisnya air tidak banyak. 1, sudah 3 kali. Pindah yang ini. Yang ini nih kan enggak kena ini, enggak kena. Ini ada ngalir dari sini. Yang aliran ini
dibasahkan. Terakhir tasbih. Itu tasbih terakhir. Paham? Ini tasbih. Tasbihun. Terus yang ini masyurosi. Yang masyurosi ini kalau yang diajari oleh Abuya Ali Karasin tadi cuma cukup satu kali. Satu kali ini kalau yang Abuya ini basah dibalikkan lagi. Celup ini basah balikan lagi. Ini kalau Abuya ini langsung satu kali kalau Abuya. Saya juga niru Abuya Ali Karasin tadi. Karena kata Abuya ini yang dicontohkan oleh Rasul. Abuya yakin saya diajari oleh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Tapi kalau yang ikut yang itu, ini 3 kali. 3 kali. Yang ikut Fathul Qorib itu. Basah aja. Jangan di sini isi. Basah. Terus Bima'in Jadidin, yang di sini Bima'in Jadidin, ini basah lagi, celup ini basah, langsung diginiin. Ini ada sisanya. Nah. Kemudian yang kaki langsung diginiin. Jadi 3 kali. Satu gayung ini masih ada sisanya. Wudunya sempurna. Dan ini kan ada bekas-bekasnya ini. Usahakan jangan dilap sampai bersih. Tapi kalau mau pakai baju, ditempelkan aja sama handuk sedikit-sedikit kayak itu. Jangan dibersihkan ya. Kenapa? Karena kasar yang nempel-nempel kayak ini itu masih ada barokahnya, dan yang itu di riwayat yang lain itu mendoakan, menjadi malaikat, mendoakan, memohon ampunan untuk kita. Jangan sampai mubadzir kepada air. Kalau pemakaian itu mubadzir kepada air, khawatir kemubadziran ini bisa mengandung dosa. Ini paham yang ini? Ada pertanyaan yang ini? Ada pertanyaan? Bisa nanti dipraktekkan? Bisa ya? Bisa dipraktekkan? Ya? Ini berhubungan dengan celup-celup ya. Itu kan nggak ada 2 kula ya. Emang boleh bukan menjadi air apa jenisnya sama. Ya. Kenapa? Itu yang berhubungan dengan celup dan ya ini. Itu kan itu nggak pastikan tidak ada 2 kula. Gimana kita nggak ada 2 air yang dulu sudah saya jelaskan itu, yang sudah saya jelaskan, yang mustakmal itu ini, yang mustakmal itu, yang ini nih yang mustakmal. Ini perhatikan tadi, jadi yang sudah dipakai basuhan pertama itu yang air mustakmal. Kemudian tangan yang nempel ke sini itu tidak termasuk air mustakmal. Yang masih nempel. Yang percikan dari sini, ini kan ada percikan kan? Percikan ini kalau cuma sedikit percikannya. Tadi ini kan sudah diginiin, ini sudah nempel semua, apanya yang nggak nites gitu, karena sedikit airnya dan nites, kemungkinan nitesnya umpama sedikit, ini tidak akan berubah. Paham itu?
Kalau kira-kira berubah, nah itu baru waktu di mukhalifan ada pembandingan. Oh ini yang merciin tadi ini banyak, umpama kan yang merciin ke sini ini banyak. Ini kira-kira berubah apa enggak yang merciin itu? Taruhlah kita ambil air sirup, kalau nak diambil apa itu pembakaran sekam, nggak mungkin kayak itu kan ambil sirup. Kira-kira yang nites setetes nyampurin ke sini ini air sirup itu merubah rasa beda. Kalau merubah rasa berarti yang campuran tadi sedikit itu namanya itu merubah kepada air. Karena air mustakmal kecampur dengan air yang sedikit ini itu sifatnya sama. Jadi bisa dikatakan berubah bagaimana? Oh itu sifatnya sama itu. Air mustakmal ini sifatnya sama, rasanya sama, warnanya juga sama, baunya juga sama, nggak ada bau. Tapi bisa dikatakan mustakmal bisa merubah kepada air yang sedikit itu bagaimana? Itu ada waktu di mukhalifan nanti yang ambil ada perbandingan. Jadi ini umpama segelas ini segayung ini diambil tadi netes sedikit umpama kan. Ambil sirup. Tetesan tadi itu cuma setengah sendok umpama kan. Campur ke sini. Ini berubah apa enggak? Kalau berubah berarti netesnya tadi itu merubah kepada air. Paham itu? Kemudian paham ini kecampuran air mustakmal, air yang suci tauhir mutahhir kecampur dengan air mustakmal gitu. Tapi kalau yang nempel di sini ini itu tidak diartikan air yang sudah misah. Dan di sini umpama atau yang di sini umpama kan, yang lengket di sini, maka itu tidak diartikan air mustakmal. Paham kan? Yang masih nempel di sini ini. Ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami Bu? Dan nanti bisa dipraktekkan. Kalau yang ngikutin Fathul Qorib itu masur roksinya itu 3 kali ya. Masur roksinya 3 kali dari depan kayak ini, belakang. Nah, dari depan belakang kayak ini. Itu 3 kali. Terus untuk telinga 1 kali untuk telinga itu ya. Untuk telinga ini 1 kali. Untuk telinga itu, kalau Abu ya contohkan langsung dari sini langsung, dan saya mengikuti praktek yang dari Abu ya. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ngikutin yang 3 kali itu sama ada habisnya semua. Jadi 3 kali kayak itu. 3 kali terakhir. Iya, 3 kali. Itu wajib kayak gitu Pak ya? Atau boleh kan? Ya, standarnya kan cuma basah kan? Yang dikatakan rambutnya ini juga rambut Pak ya? Jadi basah. Itu sahnya, kita ngambil afdolnya. 1 aja cukup. Kalau sahnya tadi itu kita basuh wajah tadi itu cuma cukup 1 kali. Afdolnya sunnahnya kita 3 kali. Kalau tidak ngambil sunnahnya tadi itu nggak perlu kumur-kumur, nggak perlu menghirup air. Tapi kalau yang basuh tangan itu kalau bangun tidur itu sunnahnya itu sunnatul muakkadah. Bahkan kalau di positif tangannya itu mutarajis haram itu langsung dicelup. Di hadisnya dan juga di keterangan di kitab-kitab itu disuruh irsil basuhlah yadahu tangan itu qabla ayyu silahuma sebelum memasukkan. Jadi memang tangan kita dimasukkan ke wadah. Tangan kita itu dimasukkan ke wadah. Ya. Bersama. Iya, ya sekitar rambutnya, jangan yang rambut yang sudah kesini nggak usah. Itu abdolnya kan Pak Yai? Abdolnya. Ngambil umpama sudah dandan, ibu-ibu sudah dandan kan? Ya udah sedikit aja kan, kayak itu aja. Itu cukup. Rambut yang di batas kepala, rambut yang di batas kepala.
yang batas kepala. Mana yang batas kepala itulah. Tapi enaknya kita itu kalau kita ngambil wudhu dengan sempurna, maka nilainya itu beda. Malaikat selalu mendoakan kita. Sayang kan? Kayak masa kita sudah makan ini lauk, sudah ada di situ dimakan sedikit kayak itu kan, tidak nikmat kira-kira kayak itu Pak Heri. Apa? Yang 2 bulan? Kalau 2 bulan itu bebas, nggak gini, bebas kalau itu kan. Centong itu Pak Yai. Lah ya. Kalau yang 2 bulan, ini kalau yang 2 bulan asal tidak berubah airnya ya bebas-bebas saja. Sama aja, aturannya sama. Walaupun 2 bulan, kalau 2 bulan tadi ini tidak perlu pakai ini, langsung aja ke itu, ke wadahnya itu. Maksudnya itu Pak Yai. Masih Itu nggak masuk 2 bulan. Lah ya. Kalau ini, kalau airnya 2 bulan, tidak perlu pakai gayung, nggak apa-apa. Jadi langsung aja, umpama ini kamar mandi ini langsung aja kayak ini kan. Asal mandinya tadi itu nanti tai mata ini jatuh ke situ dan cuci tidak apa gitu. yang digayung itu kan nggak sampai 2 bulan. Terus Kayak gimana Pak Yai? Itu dipastikan berarti kan, dipastikan dulu bahwa air itu suci. Ngambilnya dari tempat yang suci. ya iyalah, ini kan nggak dipakai wudhu. Gayung itu kan sampai 2 bulan. Itu Pak Ya Yai. ini praktek ini dari tadi itu yang nggak nyampe 2 bulan, kamu yang 2 bulan nggak ada pertanyaan. Ini jadi kalau nanti di rumahnya, kalau di kamar mandi, kamar mandinya kecil, ya rata-rata di kamar mandi kan? Nah, ini enak kalau kamar mandi langsung ambil segayung, taruh di atasnya, langsung praktek yang tadi itu. Paham itu? Itu tuh contohnya bukan 2 bulan. Nah, ya dong. Nah ini memang Pak Yai, minum dulu. Minum dulu Pak Yai. Pak Yai saya tanya aja dulu. Pak. Faisal. Aduh, Faisal dong. Faisal. Enggak syuting kan? Enggak. Nah, kayu kan. Iya, aku ke belakang ya. Pak Yai, Iya. saya tadi kan takon ya. Saya tuh tadi takon ini loh. Mau itu apa? Saya tadi kan nanya gini Pak Yai. Saya nyambung ini prakteknya memang dari awal memang sengaja bukan 2 bulan. Ya ini. Ya praktek. Iya Pak Yai, saya tahu. Nah yang saya tanyakan dari awal tadi Pak Yai, itu kan bukan 2 bulan. Saja toh. Kalau 2 bulan memang benar Pak Yai yang mau disuruh kamu dulu boleh. Nah itu kan bukan 2 bulan, kok boleh? Itu loh dari awal tadi. Ya. Oh, itu ya. Makanya dari tadi itu kan sudah saya jelaskan, itu aja. Udah capek gitu. Kan saya sudah jelaskan. Jadi air itu airnya sedikit, cara ngambilnya itu kan kayak ini, bukan di depannya, ini ada di sampingnya. Jadi setelah diambil ini isinya kan cuma sedikit. Disiramkan ke sini ini kan naruhnya nggak kayak itu. Naruhnya ini kan kayak ini pelon, ini ngalir. Setelah ngalir ini diratakan. Apanya nak mercik ke sini, kalau di sini sampai, bukan taruh di bawah. Ini, ya. Maksud Pak Heri itu tadi, gayung yang dari air 2 bulan diambil ke gayung. Ini apa? Air di gayung ini berarti sumbernya dari 2 bulan, berarti dia sah. Well, gini, jadi bukan air ini sumber dari 2 bulan atau tidak.
airnya ini tohir, suci dan bisa mensucikan kayak itu. Ebak sercil itu umpama kan, ebak sercil itu. Tapi pastikan air itu anak-anak santri tidak kencing di sampingnya kayak itu. Atau pastikan air itu suci. Katakan sebak sercil itu kita ambil sedikit, ambil segini, ini segini, ini masih banyak sisanya. Ini cukup untuk ngambil itu. Yes, yang saya praktekkan tadi ini gunanya untuk yang sah afdol, yang afdol yang sah sempurna, tidak mubadir itu. Loh, elah itu salah. Bukan air harus 2 kullah. Kalau 2 kullah itu, maka bebas kita makainya. Artinya percikan itu, nak percikan air pipis pun asal tidak berubah nggak jadi masalah. Tapi kalau dikit kayak ini, kepercik dengan kencing langsung. Kalau kecampur dengan air mustakmal, prosesnya yang tadi itu, paham itu? Yang air mustakmal apa? Air yang sudah dipakai ngambil wudu atau dipakai habis nyuci, membuang hadas atau membuang najis. Yang membuang najis tadi itu illam yataghayyar wa lam yazid wasmuhu ba'da infisal bima yatasharrabu minal ma'. Itu yang keterangan yang kemarin itu. Kalau kecampuran dengan untuk air yang bisa dikatakan mutaghir atau enggak, atau mutanajis atau enggak, air itu habis dipakai untuk nyuci barang yang najis. Setelah disiramkan air itu, ukurannya itu tetap. Ini umpama baju ini mutanajis tadi kan umpama. Ini disiramkan, setelah disiram ditampung airnya ini ditampung. Kalau ukurannya ini tadi ini setengah liter. Setelah ditampung ini setengah liter kurang. Tapi andaikan ini kan ada yang nyerap berarti kan, andaikan sama yang serapan tadi ini digabung tetap setengah liter, maka itu dikatakan airnya itu dikatakan suci tapi tidak bisa mensuci. Sama dengan dikatakan air mustakmal suci tapi tidak bisa mensucikan, paham itu? Kayak itu. Tapi kalau ini kurang atau bertambah, berarti tadi di sini ini ada najisnya, sehingga dikatakan air ini mutanajis. Paham itu? Cukup dulu. Nanti sambung lagi kalau ada pertanyaan.